Assalamualaikum sahabat silat, selamat datang kembali di channel Coach Miki. 1, 2, 3, come on! Dan buat teman-teman yang baru sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ke teman-temanmu. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan request dari teman kita Alan Maulana ya, dimana requestnya itu dia meminta tips untuk atlet pemula supaya bisa bermain luas ketika bertanding ya. Bermain luas itu artinya supaya bisa bermain lepas. Simak videonya. Nah sahabat silat, sebelum kita bahas mengenai pertanyaan request dari Alan Maulana dan Aidin Saputra tentang permainan yang tidak luas, tidak lepas, atau permainannya yang monoton ketika bertanding ataupun sparring. Sebelum kita bahas itu, mungkin kita harus tahu dulu apa penyebab kenapa seorang atlet itu tidak berani bermain lepas, tidak berani bermain luas, dan gerakannya monoton, pukul tendang saja. Mungkin ada banyak faktor ya. Yang pertama mental, dan mental yang drop atau mental yang down itu akan mengakibatkan dia cemas, grogi, dan tidak percaya diri. Nah itu pentingnya kita harus mengetahui bahwa mental itu harus dilatih, karena mental itu berhubungan dengan cara pikiran kita yang akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan. Nah, penyebab kenapa tidak berani bermain lepas, tidak berani bermain luas, itu takut, grogi, dan cemas ketika pertandingan. Itu mental. Kemudian yang kedua, mungkin si atlet itu tidak berani untuk melakukan kesalahan. Nanti takut salah. Terlalu berpikir, kalau saya tendang ini, wah nanti saya dibanting. Nah terlalu banyak berpikir bahwa dia salah. Sebenarnya kayak gini, jangan takut untuk melakukan kesalahan, jangan malu untuk melakukan salah, jangan malu untuk berbuat salah, karena lewat salah itu kita akan mendapatkan pelajaran. Kita menendang, kemudian ditangkap oleh lawan dan kita jatuh. Nah, setidaknya ada pelajaran yang kita dapat, bahwa kalau saya tendang sabit, wah saya akan gampang dijatuhin. Nah, kita akan berpikir, wah saya nggak bisa nih nendang sabit, coba saya tendang dengan tendangan kobra. Berani saja untuk melakukan kesalahan dan jangan takut untuk salah. Faktor kenapa seorang pesilat, ya ini pesilat pemula ya, kenapa gerakan mereka itu menonton, pukul, tendang. Rata-rata kan atlet pemula kayak gitu, pukul tendang kayak gitu aja terus. Mungkin faktornya itu mereka tidak berani untuk improvisasi ya, mereka tidak berani untuk berkreasi, tidak berani kreatif, tidak berani melakukan kesalahan, tidak berani mencoba untuk berimprovisasi. Nah karena tadi takut menyerang dan takut kalah. Padahal dari sebuah kekalahan itu kita akan mendapatkan pelajaran yang bagus. Kita akan mendapatkan pelajaran untuk pertandingan-pertandingan berikutnya. Kemudian tidak berani berimprovisasi, tidak berani kreatif, tidak berani berkreasi. Faktor penyebabnya yang lain adalah mungkin miskin teknik ya. Miskin teknik, dia taunya cuma pukul tendang doang. Dia nggak tahu teknik-tekniknya lain. Mungkin itu juga salah satu penyebab. Banyak sparring dengan banyak jam terbang, untuk kedepannya mungkin dia akan lebih berani lagi, akan lebih banyak lagi pengalamannya. Nah sahabat silat, untuk menjawab semua pertanyaan yang tadi tentang keraguan, tidak berani bermain lepas, tidak berani bermain luas, dan gerakan yang monoton, mungkin ada 2 persiapan yang harus disiapkannya. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan ini jauh sebelum kamu akan bertanding ya. Kamu harus mempersiapkan yang pertama fisik. Banyak sekali komponen kondisi fisik. Ada kecepatan, ada kekuatan, ada daya tahan, ada kelincahan, power, dan macam-macam lain. Kamu harus melatih itu semua. Karena dengan fisik yang bagus itu akan menunjang teknik kamu, mental kamu.
kamu minta latihan fisik dengan pelatih kamu. Saya yakin kamu punya pelatih yang tahu apa saja dan bagaimana cara melatih semua komponen fisik tersebut. Kamu harus punya fisik. Kamu bertanding nggak bisa modal nekat. Kamu akan menghadapi lawan kamu, lawan yang siap tanding, yang dilatih oleh pelatihnya, yang latihan secara kontinu, yang dilatih keras oleh pelatihnya. Kamu nggak bisa latihan dengan modal nekat kayak gitu aja, nggak bisa. Kamu pun juga harus berlatih. Komponen yang pertama, kamu harus menyiapkan fisik. Di dalam latihan, di tempat latihan, komponen yang paling penting yang pertama yang harus dilatih itu adalah fisik. Kemudian baru teknik, kemudian ada strategi, kemudian mental. Nah, itu di tempat latihan. Tapi akan berbeda situasinya ketika kamu di pertandingan. Di dalam pertandingan, komponen yang paling penting itu ya, yang pertama adalah mental. Karena mental itu akan mempengaruhi performa kamu, akan mempengaruhi fisik kamu. Jika mental kamu lemah dan down, fisik kamu pasti akan drop, teknik kamu pasti akan hilang, kamu akan grogi, kamu akan takut, kamu akan hilang percaya diri, tidak berani melakukan serangan. Itu di dalam pertandingan. Komponen pertama, kamu harus punya mental yang bagus. Kemudian di dalam tahap persiapan yang kedua yang harus kamu siapkan selain tadi fisik, yang kedua adalah teknik. Ya, kamu akan menghadapi lawan yang kamu tidak tahu dia punya teknik apa. Kecuali kamu punya jam terbang banyak, kamu menghadapi orang dan kamu sudah tahu, sudah mendapatkan gambaran bagaimana teknik orang bermain. Oleh karena itu, kamu juga harus melatih teknik kamu. Nggak usah banyak-banyak, 1 atau 2, tapi matang. Tapi harus tajam ya. Karena satu teknik diulang 1000 kali itu lebih baik daripada kamu punya 1000 teknik tapi kamu hanya mengulangnya 1 atau 2 kali. Percuma. Lebih baik kamu punya 1 atau 2 teknik tapi matang, masak, tajam. Itu akan menjadi andalan dan modal untuk kamu menghadapi lawan. Belajar dari Wewe Wita yang kalau kita nengok dia bertanding itu ya monoton, bosan, udah ketebak gitu. Wewe Wita itu cara bermainnya, teknik andalannya kayak mana. Nah, dia cuma main T tunggu T. Kita nengok dia tanding itu kan bosen. Tapi coba tengok hasilnya. Dia bisa jadi atlet pelatnas, dia bisa jadi atlet nasional, juara dunia, hanya dengan teknik dia yang kita anggap monoton dan bosan itu. Nah, kita belajar dari Wewe Wita. Pesilat pemula, ya kalau kamu punya idola itu bagus. Bahkan kamu harus punya idola supaya kamu termotivasi. Idola maksudnya itu ya, supaya kamu bisa semangat lagi. Wah, aku sukanya sama Hanifan, dia andalannya teknik kobra, tendangan tusuk, tendangan kobranya selalu mantap. Nah, kamu ngefans sama dia dan kamu termotivasi untuk bisa seperti dia. Kamu latih tendangan kobra kamu matengin, kamu pertajam lagi. Tipsnya adalah berlatih keraslah hingga idolamu menjadi pesaingmu. Nah, hari ini kamu berlatih keras, hari ini kamu pengen seperti Hanifan, pengen tendangan kobra kamu setajam Hanifan, kamu latih terus. Siapa tahu nanti kamu ketemu di pertandingan dengan Hanifan. Berlatih keraslah hingga idolamu menjadi pesaingmu. Itu quotes yang sangat bagus sekali. Itu akan membuat kita termotivasi supaya bisa sama ke idola kamu. Kamu ngefans sama Wewe Wita dengan tendangan T-nya yang begitu tajam, kamu harus latih juga. Bagaimana tendangan Wewe Wita itu setajam itu, kamu latih terus. Nanti siapa tahu kamu bertanding ketemu sama idola kamu. Oleh karena itu kamu harus punya idola. Kemudian persiapan yang harus kamu lakukan sebelum pertandingan berikutnya yaitu perbanyak sparring. Ingat ya, sparring itu adalah simulasi pertandingan.
sparring adalah simulasi pertandingan. Tolong diingat itu ya, sparring sama dengan simulasi pertandingan. Sparring itu adalah gambaran kamu dalam kamu bertanding. Apa yang kamu latih, apa yang kamu sparringkan ketika latihan, biasanya itu akan terbawa ketika kamu bertanding. Makanya sparring adalah simulasi pertandingan. Nah, mungkin di dalam pertandingan mungkin kamu akan takut untuk menyerang. Faktornya mungkin karena mental tadi ya. Namun di dalam latihan sparring kamu akan leluasa menyerang. Kenapa? Karena kamu menganggap walaupun saya tendang, walaupun saya jatuh, nggak masalah karena saya lagi sparring, lagi latihan. Mungkin kamu hanya akan mendapatkan pelajaran dengan sparring itu. Sedangkan di dalam pertandingan kamu pasti akan takut untuk berimprovisasi. Saya tendang ini nanti saya dibanting, terlalu banyak pikiran-pikiran negatif. Tapi ketika sparring kamu akan bisa bermain lepas, kamu akan leluasa, kamu akan bermain selepas-lepasnya. Makanya kamu harus banyak sparring, karena dengan sparring itu kamu akan bisa melampaui batas-batas tingkat kesulitan kamu. Biasanya di dalam sparring kamu gak akan takut, karena dalam pemikiran kamu ini hanya sparring, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menang. Oleh karena itu sparring juga menentukan bagaimana kamu akan di pertandingan. Oleh karena itu di dalam sparring perbaiki semua teknik kamu yang salah, belajar dari kesalahan kamu. Hari ini kamu sparring dengan si A, kelemahan kamu ini kamu perbaiki. Hari esok kamu sparring dengan si B, kamu perbaiki lagi. Belajar, evaluasi, kemudian perbaiki. Nah, insya Allah dengan sparring yang banyak, dengan jam terbang kamu yang banyak, kamu nggak akan bermain monoton lagi ketika kamu bertanding. Makanya kamu harus paham dulu, ketika kamu latihan, ketika kamu di tempat latihan, berpikirlah seolah-olah kamu lagi bertanding. Karena dengan pemikiran seperti itu kamu akan leluasa untuk menyerang. Kamu akan lebih serius lagi untuk mengeluarkan semua bakat-bakat kamu di dalam sparring. Namun bedakan situasinya. Ketika kamu bertanding, untuk menghindari mental kamu yang lemah itu, berpikirlah seolah-olah kamu itu lagi latihan. Nah, itu akan membuat mental kamu agak rileks, membuat kamu tidak terbebani. Wah, gue lagi latihan nih, di dalam latihan aja gue bisa serius. Nah, apalagi dalam pertandingan ini, gue harus rileks. Gue lagi latihan nih, gue nggak takut salah. Nah, jika kamu bisa menukar dua posisi keadaan yang kayak tadi itu, insya Allah kamu akan bisa bermain lepas. Insya Allah kamu tidak akan terbebani. Ya, emang sulit, tapi bisa, saya yakin bisa. Dengan jam terbang, dengan kamu sudah sering sparring di tempat latihan, sudah biasa latihan keras, sudah biasa dibanting, sudah biasa jatuhan, insya Allah di dalam pertandingan kamu nggak akan takut lagi. Jangan lupa perbanyak sparring dan jangan takut ketika sparring, karena dengan sparring itu kamu akan bisa belajar, dan pelajaran yang kamu dapat dari sparring tadi itu akan kamu bawa ketika kamu bertanding. Jangan lupa sparring. Kemudian tahap persiapan berikutnya yang tidak kalah penting adalah latihan shadow. Shadow adalah bayangan. Artinya ketika kamu latihan shadow, kamu akan melakukan gerakan sendiri. Kamu akan bergerak sendiri, kamu akan melakukan gerakan sendiri, dan kamu akan berkreasi sendiri. Kamu akan merangkai pola serangan sendiri, seolah-olah membayangkan di depan kamu itu ada lawan. Nah, latihan shadow ini sangat penting, karena dengan latihan shadow itu akan membuat pikiran kamu lebih kreatif,
untuk merangkai pola-pola serangan lagi, untuk merangkai, untuk menghadapi gerakan-gerakan yang tidak kamu duga. Kamu akan bisa berimajinasi. Sparring, latihan shadow sendiri seolah-olah di depan kamu ada lawan kamu. Gua tendang ini, kalau seandainya lawan gua bisa nangkap, gua harus antisipasi dengan ini. Nah, kalau lawan gua nendangnya ini, gua harus antisipasi dengan bantingan ini. Nah, kalimat-kalimat pertanyaan kayak gitu, itu akan membuat kamu siap menghadapi apapun yang terjadi di pertandingan nanti. Oleh karena itu, latihan shadow, latihan bayangan itu juga sangat penting. Kamu akan belajar refleks. Kamu akan belajar merangkai suatu pola gambaran yang akan kamu mainkan ketika kamu bertanding. Jangan lupa sparring dan perbanyak latihan shadow. Dan dengan latihan shadow itu juga akan memperbaiki gerakan-gerakan kamu yang salah ya. Ketika kamu latihan shadow, pelatih kamu akan melihat gerakan-gerakan kamu yang salah. Nah, dengan latihan shadow itu akan memperbaiki gerakan-gerakan dasar kamu yang salah. Biasanya kalau kita nendang pitching, itu kan ada target, ditendang. Oke, kuat. Oke, cepat. Tapi coba kalau menendang tanpa pitching, biasanya kamu akan kelihatan di situ mana yang salahnya. Nah, oleh karena itu latihan shadow itu juga memperbaiki teknik yang salah-salah ya. Pelatih kamu akan mengamati, kamu lemahnya di sini, diperbaiki. Kamu tendangannya kurang pas nih sasarannya. Nah, perbaiki. Pelatih kamu mempunyai tugas untuk memperbaiki itu. Nah, sahabat silat, tahap persiapan berikutnya yaitu tahap ketika pertandingan ya. Ini hal yang perlu dan harus kamu persiapkan dulu, itu mental. Seperti yang saya bilang tadi, mental itu adalah cara berpikir kita yang akan mempengaruhi performa kita, yang akan mempengaruhi apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Orang yang bermental lemah biasanya dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan. Tapi kalau orang yang punya mental berani, orang yang punya mental yang bagus, biasanya dia akan siap menghadapi apapun yang akan dia hadapi di depannya. Oleh karena itu, mental sangat penting. Oleh karena itu, kamu harus punya mental yang bagus. Jangan mental pecundang. Seorang pemberani itu dia akan berani menghadapi apapun yang akan terjadi. Tapi seorang pecundang, dia akan mencari alasan untuk lari. Kamu pecundang atau pemberani? Kamu harus berani. Kamu latihan silat dilatih sangat keras oleh pelatih kamu untuk menghadapi pertandingan. Kamu dilatih oleh pelatih kamu untuk menjadi hebat. Oleh karena itu, kamu harus punya mental juara. Kamu harus punya mental yang tangguh, yang tidak gampang menyerah begitu saja. Mental yang lemah atau mental yang down itu akan membuat kamu tidak percaya diri ketika bertanding. Ya, jika kamu tidak percaya diri, kamu akan kehilangan konsentrasi. Kamu tidak akan berani menyerang. Kamu akan takut. Kamu tidak akan berani berimprovisasi. Kenapa? Karena di pikiran kamu itu terlalu banyak energi-energi negatif yang masuk. Wah, anak nasional nih lawan gua. Bisa nggak ya gua melawannya? Nah, hal yang pertama ketika pertandingan yaitu yang tidak kalah penting, jangan mengagung-agungkan lawan. Walaupun itu dia atlet nasional, walaupun dia itu sudah banyak jam terbang, kamu pasti bisa. Kamu jangan melemahkan diri kamu sendiri. Kamu dilatih untuk jadi hebat. Jangan merendahkan diri. Siapa lagi yang percaya kemampuan kamu kalau bukan kamu sendiri? Ingat perjuangan pelatihmu. Ingat perjuangan kamu di dalam latihan. Kamu ditempa, kamu ditampar, kamu latihan keras. Ingat itu. Ingat perjuangan kamu ketika kamu latihan untuk bisa kamu sampai di tahap pertandingan.
Kamu latihan mungkin menghabiskan banyak waktu, kamu latihan mungkin menghabiskan banyak materi, banyak uang, kamu berkorban waktu, kamu kehilangan waktu bermain kamu dengan teman-teman kamu, dengan keluarga kamu, hanya untuk kamu latihan keras ditempa oleh pelatih kamu. Pembuktiannya hanya berapa menit? 1 babak 2 menit, 3 babak 6 menit, ditambah dengan waktu istirahatnya. Anggaplah paling banyak itu satu kali kamu bermain itu menghabiskan waktu 15 menit. Sementara kamu latihan tahunan, bulanan, bahkan ribuan hari. Sudah banyak yang kamu korbankan untuk kamu sampai ke tahap pertandingan. Pikirkan itu. Apakah kamu akan menyerah dengan gampang kayak gitu? Dengan kamu mengagungkan lawan itu, secara tidak sadar kamu telah melemahkan kemampuan kamu sendiri. Pede saja, anak nasional, oke. Gue harus bermain hati-hati. Jangan mendewa-dewakan lawan kamu. Semua bisa terjadi di lapangan hijau. Kamu harus pede. Aku yakin aku bisa. Dia latihan keras, gue juga latihan keras. Kamu percaya diri aja. Seolah-olah kamu tuh memang atlet yang sudah banyak jam terbang. Kamu pede aja, oh gue pasti bisa. Tapi jangan sombong ya. Dia bedakan. Orang sombong tuh kayak gini. Atlet nasional. Kemarin aja gue tanding di daerah juara 1. Di daerah juara 1. Udah sombong dia. bukan. Kayak gini. Kalimat sombong tuh kayak gini ya. Oh, anak nasional kemarin aja gue kalahin, apalagi anak yang baru muncul, anak pemula yang kayak gini, ya gue libat situ. Nah, itu kalimat sombong. Semua bisa terjadi di lapangan hijau itu ya, di gelanggang itu semua bisa terjadi. Jika kamu sombong itulah yang akan mengalahkan kamu. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam gelanggang itu. Oleh karena itu, di dalam bertanding kamu harus percaya diri, kamu serahkan semuanya kepada Allah. Yang penting kamu untuk berdoa, berusaha, dan latihan terus. Insya Allah dengan semua persiapan yang sudah kamu persiapkan untuk pertandingan itu, insya Allah kamu akan bisa bermain lepas. Jangan lupa percaya diri, jangan lupa latihan keras, dan jangan lupa juga mentalnya dilatih kembali. Nah, sekian video dari saya, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Alan Maulana dan Aidin Saputra ya, mengenai bagaimana supaya sparring itu tidak takut, bagaimana supaya ketika bertanding itu bisa bermain luas dan lepas. Semoga semua yang saya jabarkan tadi bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Nah, sekian video dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Buat teman-teman yang baru sampai di sini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum, salam pencak silat. Dah. 1, 2